Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Syanipar, BBS. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah membahas beberapa waktu lalu ya, bahwa para penyembah Tritunggal ini ya selalu mencari-cari ayat-ayat di Alkitab ya, mana yang kira-kira bisa memasukkan Allah Tritunggal itu ya, sehingga Allah Tritunggal itu menjadi Allah gitu katanya ya. Dari Yohanes 5 ayat 7, Matius 28 ayat 19 ya. Lalu juga mereka mencari-cari lagi dari yang terutama itu Kejadian 1 ayat 3. Dan faktanya semua terbantahkan bahwa memang Allah itu bukan pribadi. Kita mengatakan Allah itu roh. Lalu mereka menjelaskan, oh pribadi itu seperti ini, seperti itu, seperti ini. Faktanya tidak ada di Alkitab Allah pribadi. Yang ada Allah itu roh. Itu dijelaskan, ditulis, bahkan Yesus pun menyatakannya. Begitu ya. Nah ini mereka lalu mencari. Mereka bilang konsep. Oh ini memang tulisannya tidak ada, tetapi ada konsepnya. Ya. Konsepnya hampir berapa tuh? Hampir 2000 tahun ya. Ya terserahlah berapa ribu tahun lah tuh. Ya. Masih sekedar konsep. Ya karena memang nggak ada. Itu nggak akan pernah menjadi barang jadi. Begitu Allah Tritunggal itu nggak akan pernah. Sampai kapanpun tidak akan pernah. Beda dengan Allah Esa. Taurat menulis Allah Esa. Apalagi kurang apa sampai pada kitab Yudas adiknya Yesus, itu pun menulis Allah Esa. Tapi mereka ngotot. Kan tidak mungkin ya, dalam satu kitab suci itu ada dua Allah. Tidak mungkin. Ya kan? Nah, kalau timbul pemahaman itu, dilihat, dicek dong. Apa yang tertulis? Begitu caranya. Nggak mungkin seorang hakim memutuskan sebuah keputusan yang adil dengan hukum yang tidak tertulis. Bisa ngarang bebas. Sebab itu ada kitab undang-undang tertulis. Bahasanya hitam di atas putih. Ya gak? Kalau yang nggak tertulis, ngarang bebas, dongeng-dongeng, cerita-cerita, sejarah-sejarah. Ujung-ujungnya nggak ada tuh di Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Itu ya yang harus dicamkan. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Apalagi Alkitab tidak perlu ditunjang-tunjang oleh buku-buku sejarah. Sejarah itu bisa direkayasa. Semuanya bisa direkayasa. Siapa bilang tidak? Hanya firman Allah yang adalah kebenaran itu tidak akan pernah bisa direkayasa. Karena Yesus sudah mengatakan, tuliskanlah. Maka harus tertulis, harus ditulis dan digenapi, ya. Dan Yesus sendiri yang menjaganya. Yesus katakan itu. Jangan main-main, memangnya Alkitab itu buku dongeng, ya kan? Memangnya Alkitab itu buku sejarah? Tidak sekedar itu. Alkitab tidak perlu ditunjang
oleh buku-buku lainnya. Ya. Mereka nulis buku itu hanya untuk cari duit. Siapa yang bilang nggak cari duit? Jangankan buku-buku, itu para pengajar-pengajar itu juga nyari duit. Oh, tolong difotokopi di tulisan saya. Tolong fotokopi. Oh, lalu dijual sama mahasiswanya. Gitu kan? Nanti kalau jadi buku. Ya kan? Oh, bukunya jual. Gitu kan? Jadi berhentilah berbuat dosa. Bertobat. Ini kita bicara mengenai firman Allah. Ya. Saya sudah bacakan bahwa yang mencipta itu adalah firman, bukannya Bapa. Jangan diplesetkan. Kalau diplesetkan dosa. Kalian kan senang diplesetin. Nah, itu dosa. Allah diplesetin Bapa. Begitu kan? Pada mulanya Allah mencipta, dikatakan, oh nanti pelan-pelan diganti itu. Allahnya diganti Bapa. Padahal Yohanes 1 ayat 3 menyatakan firmanlah yang mencipta. Oh, tapi kan firman itu kan itu perkataan Allah. Kalian sekolah di mana? Berapa tahun kalian sekolah? Tidak bisa membedakan antara firman yang F-nya huruf besar dengan firman dengan yang F-nya huruf kecil. Antara firman yang hurufnya besar itu yang adalah Allah dengan berfirman, Allah berkata, bersabda. Nggak bisa bedakan. Mampet. Saya harus katakan seperti ini karena ini terjadi pembiaran, ya. Saya bacakan ya dari Yohanes 1 ya, ayat 1 sampai 3 ya. Pada mulanya adalah firman. Itu pada mulanya adalah firman. Ya, bukan pada mulanya adalah Bapa. Pada mulanya adalah Allah Tritunggal. Pada mulanya adalah pribadi. Pada mulanya adalah Romo, pendeta, pastor. Tidak. Pada mulanya adalah firman. F-nya huruf besar. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya tapi kan ini Pak Pendeta nih, firman ini kan perkataan Allah. Kasihan ya. Rekayasa aja. Kalau itu perkataan Allah, maka akan tertulis ya. Dan firman itu adalah perkataan Allah. Dalam ayatnya yang pertama, Yohanes 1 ayat 1. Tetapi saya bacakan lagi nih ya supaya mudeng. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Bukan dikatakan firman itu adalah perkataan Allah. Ya tapi kan Allah menciptakan dengan firman-Nya. Loh. Jelas. Allah berkata, Allah mencipta, Dia berfirman. Dengan kata lain, firman itu berfirman. Firman yang huruf besar itu yang adalah Allah, itu berfirman. Mengerti? Firman yang adalah Allah itu, ya. Nih saya jelaskan lagi nih. Firman yang adalah Allah itu, Dia mempunyai apa? Pikiran. Dia mempunyai emosi. Ya tidak?
dia mempunyai logika. Itu Allah. Tetapi perkataan Allah tidak punya. Masa perkataan Allah punya emosi? Oh, tadi bilang saya sesat lagi. Kalian nggak bisa mikir, nggak sampai mikir ke situ. Iya kan? Perkataan Allah itu tidak punya pikiran. Itu tergantung Allah. Seperti perkataan saya, itu tidak punya pikiran. Tidak punya emosi. Tergantung saya. Kalau saya lagi emosi, ya perkataan saya pun cenderung seperti itu. Kalau saya sedang terhibur, ya perkataan saya seperti itu. Jadi perkataan itu tergantung saya. Firman Allah, ya, Allah berfirman, sabda Allah, perkataan Allah, itu tergantung Allah. Di dunia aja ada bahasa ya, mulutmu harimaumu. Yang dihukum kan bukan mulutnya, bukan apa perkataannya. Tergantung orang itu. Orang itu berkata salah, ya orang itu harus dihukum. Mengerti sekarang? Ini untuk membedakan, ya, yang menjadi manusia itu, ya, itu bukan perkataan Allah, bukan Allah berfirman, ya, bukan itu, melainkan yang menjadi manusia itu adalah Allah, yang adalah firman. Yohanes 1, ya, Yohanes 1 ayat 18, ayat 14. Jangan diplesetin ya. Firman, perhatikan F-nya huruf besar. Itu telah menjadi manusia. Itu Allah yang menjadi manusia, bukan perkataannya yang menjadi manusia, tetapi Allah sendiri, ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, ya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, nanti ini yang akan kita bahas, anak tunggal Bapa. Tapi kita bahas dulu tadi bahwa yang menjadi manusia itu bukan perkataan Allah, melainkan Allah sendiri, ya, yang menjadi manusia. Sebab itu Yesus dikatakan apa? Dia diutus Allah. Tetapi dia bukan utusan, melainkan Allah sendiri yang mengutus dirinya. Allah yang mengutus dirinya menjadi manusia untuk mati di kayu salib sebagai tebusan manusia berdosa. Tebusan ini pun gagal dipahami. Kalau tidak, maka kita akan dihujat-hujat di luar sana. Kristen Tuhan Allahnya makan, tidur, ketakutan, lalu dikuatkan oleh malaikat. Begitu kan? Ujung-ujungnya mati di kayu salib. Tidak begitu. Yang mati itu dalam keadaan sebagai manusia. Ia serupa Allah. Rupa Allah. Tapi dia manusia. Dia bukan Tuhan. Tuhan dan Allah itu harus roh. Jadi selesai ya? Atau masih mau tambah lagi? Bahwa yang menjadi manusia itu bukan perkataan Allah, melainkan Allah sendiri yang menjadi manusia. Karena apa? Perkataan Allah itu kuasanya ada di Allah.
bukan ada di perkataan itu. Mengerti? Ya jelas perkataan Allah itu berkuasa. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berkata. Begitu maksudnya. Seperti saya sudah jelaskan tadi. Ya kalau masih nggak ngerti ya, ya kasihan ya. Sekolah bertahun-tahun tapi nggak ngerti gitu. Ya karena yang disembah bukan Yesus. Hormati Allah. Allah satu. Firman yang adalah Allah itu yang mencipta. Ya. Karena firman itu kan adalah Allah. Dia mencipta. Tetapi oleh para penganut Tritunggal nih diseret-seret ke Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Oh itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Mana? Tertulis itu Allah, bukannya Bapa. Saya bacakan lagi ya Bapak Ibu sekalian ya. Supaya tidak ada hoak di antara kita. Ya. Pada mulanya Allah, itu bukan Bapa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah mana Bapa? Mana Allah Tritunggal? Jangan ngarang bebas. Jangan diganti-ganti Allah dengan Bapa. Dosa. Oh. Kalian fitnah Allah. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau Allah itu memiliki roh, ya. Perhatikan ini ayat yang kedua. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah di luar Allah. Berarti argumentasi yang menyatakan bahwa Allah itu memiliki roh gugur. Kenapa? Kalau Allah tidak memiliki roh, Allah mati. Nah ini roh Allah melayang-layang di luar, mati. Ya tidak? Ayat yang kedua. Lalu yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, ini bukan firman yang hakikatnya Allah, tetapi ini adalah perkataan Allah. Kalau ini dikatakan, ya, yang menjadi manusia itu adalah perkataan Allah, maka pada saat firman, ya, yang dipahami sebagai perkataan Allah itu menjadi manusia, Allahnya gagu, Allahnya bisu karena nggak punya firman. Juga kalau ini dipahami sebagai pikiran Allah, maka pada saat firman menjadi manusia, Allahnya apa tuh? Kok yang namanya itu kalau nggak punya pikiran? Iya kan? Apa namanya itu? Saya nggak tega aja ngomongnya. Jadi ini perkataan Allah itu beda dengan firman yang adalah Allah. Jelas-jelas dikatakan firman menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Nah, lalu pertanyaannya, waktu Allah menjadi manusia, di surga ada Allah enggak? Ada. Pada mulanya adalah firman. Firman ya. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Allah itu satu. Allah itu roh. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia memenuhi seluruh ciptaannya. Itu Allah. Pada saat dia di sorga duduk dan disembah,
dia juga berkarya. Ya. Nah, yang berkarya, yang menjadi manusia itu adalah firman. Nah, itulah yang disebut Tuhan mengerti. Pada saat yang sama dia duduk di sorga, disembah. Pada saat yang sama dia berkarya. Yang berkarya ini adalah firman. Firman yang adalah Allah. Dia mencipta, dia menyelamatkan, dia menjadi manusia. Itu Allah. Baik. Ya, kita masuk ke Yohanes ya. Yohanes 1 ayat 18. Kita lihat di sini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jelas, tidak ada satupun ya yang pernah melihat Allah. Kenapa? Allah itu roh. Ya. Manusia itu fisik. Fisik tidak bisa melihat yang roh itu. Tahu? Sesuai dengan Yohanes 5 ayat 37. Suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini sesuai. Ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, sekarang perhatikan. Tetapi anak tunggal Allah itu, anak tunggal itu satu. Tunggal itu satu. Ya, mengacu kepada Yesaya 43 ayat 10. Allah dibentuk. Yang roh itu dibentuk jadi manusia. Ya. Itu satu sekali. Sebelumnya tidak akan pernah ada. Dan sesudahnya tidak lagi ada. Hanya sekali. Allah menjadi manusia untuk mati di kayu salib, menjadi korban tebusan manusia berdosa. Itu kata tunggal. Ya. Lalu anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah kan mengacu kepada firman yang adalah Allah, itu menjadi manusia. Manusia itu disebut anak Allah. Bukannya yang dikatakan Allah anak itu. Bukan itu. Tetapi anak Allah itu berbicara, itu sebutan pada saat firman yang adalah Allah itu menjadi manusia, lahir dari rahim Maria. Saya bacakan ayatnya Lukas. Ini bukan itu ya, bukan lompat-lompat ya, tapi ini linknya. Saya bacakan dari Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Itu anak manusia yang dilahirkan disebut kudus. Anak Allah. Ya kan? Jelas bukan? Bahwa itu mengacu kepada manusia itu, manusia Yesus itu. Nah, jadi kurang apa lagi? Anak tunggal, ya, Allah itu berarti Yesus, satu-satunya manusia itu ya. Nah, itu ada Bapak itu yang ada di pangkuan Bapak. Ini kan alegori. Di pangkuan Bapak, apakah dia duduk di pangkuan Bapak? Duduk-duduk gitu. Coba kita perhatikan juga nih ayat dari
Yohanes ya. Dari Lukas ya. Lukas 16 ayat 23. Ini Lukas 16 ya, mengenai Lazarus. Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Itu. Apakah Lazarus, waktu orang kaya itu melihat, oh Lazarus sedang duduk di pangkuan Abraham. Apakah yang lain enggak duduk-duduk? Ini alegori. Ini menyatakan bahwa Lazarus juga ada di Firdaus bersama Abraham. Jadi kata duduk di pangkuan Bapa, Bapa itu adalah kiasan dari Yesus Roh. Itu yang dipanggil Bapa oleh Yesus manusia. Pada saat firman itu, ya, yang adalah Allah menjadi manusia, kan di sorga ada Allah, ya, yang namanya Yesus. Itulah kiasan dari Yesus Roh. Itu yang dipanggil Bapa oleh Yesus manusia. Mengerti? Nah, dialah yang menyatakannya. Selesai kan? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Oh, ayatnya di mana Pak Pendeta? Itu baca. Jangan baca buku tafsir. Itu Yohanes 16 ayat 25. Nah, ini untuk mengakhiri ya. Saya pakai ini aja. Yohanes berapa tadi itu? 16 ya. Ayat 25. Tapi saya akan mengakhirinya di Yohanes 16 ayat 16 nih ya. Ayat 26. Kata Yesus nih ya. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Perhatikan ya, semuanya ini ya. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan. Tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Jadi selama ini kalau Yesus mengatakan Bapa, itu adalah kiasan dirinya. Yang di sorga itu, itulah yang disebut Bapa. Nah, sekarang kita lihat lagi ayat yang ke-26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Ya. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Saya bacakan ya, 2 ayat ini ya supaya jelas ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya. Aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan. Akan tiba ya. Tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Kapan hari itu? Kapan tiba saatnya? Pada saat Yesus bangkit dan kembali ke sorga, duduk di tahtanya, ya, Wahyu 4 ayat 2, ya. Pada hari itu kita tidak lagi meminta kepada Bapa, ya, melainkan meminta di dalam nama Yesus Kristus. Jelas bukan? Jelas gak? Ternyata selama ini kalau Yesus berkata Bapa, ya, itu mengikuti pola pikirnya orang-orang Yahudi yang menyebut Allah itu dengan sebutan Bapa kami. Bukankah engkau Bapa kami? Ya kan begitu. Nah, sekarang jelas bukan? Bahwa kalau Yesus menyebut Bapa itu adalah kiasan dari dirinya ya, kiasan yang roh Allah itu, roh Yesus di sorga itu. Nah, kiasan itu tidak diperlukan lagi seperti tadi yang sudah saya bacakan ayatnya.
pada saat Yesus bangkit dan duduk di tahtanya di surga, sudah tidak perlu diperlukan lagi. Karena dia adalah Allah. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat terus menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, ya, bahwa tidak ada Allah Tritunggal di Alkitab. Yang ada adalah Yesus Kristus, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.